Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar Sobat Bisomapan? Semoga dalam keadaan baik dan juga sehat. Senang sekali saya Rini Malik kembali menjumpai Anda di program Digitalk Bisomapan, Bincang Sore tentang Masa Depan. Di episode yang ke-73 yang tayang di channel YouTube DJ Labs TV. Sobat Bisomapan, siapa yang tidak tahu ikan lohan? Mungkin Anda salah satu penggemar dari ikan lohan. Yang Rini tahu Sobat Bisomapan, ikan lohan itu dia adalah ikan hias yang unik banget di bagian jidatnya alias jenongnya ya. Kemudian warnanya, kemudian markingnya, terus juga mutiara dan juga masih banyak lagi yang unik dari ikan lohan. Selain dari keindahan ikan lohan juga memiliki nilai jual, jadi sangat cocok untuk dijadikan usaha Sobat Bisomapan. Maka dari itu Sobat Bisomapan, di sore hari yang spesial ini sudah berada di Rambang Farm. Coba bisa lihat ya, udah banyak banget ikan lohan di sini Sobat Bisomapan. Nanti Rini akan ngobrol, akan kupas tuntas gimana caranya budidaya dan lain-lain mengenai ikan lohan barengan sama Mas Niko Prasetyo. Ini selaku perwakilan komunitas lohan Dufi Palembang atau Joa United Flower Horn Indonesia Palembang. Dan juga nanti akan ngobrol sama Mas Yosef Bekritian. Ini beliau merupakan owner dari Rambang Farm Palembang. Dengan tema yang sangat menarik, peluang cuan hobi ikan lohan. Jadi kita akan ngobrol spesifik mengenai gimana caranya budidaya, terus juga apa itu ikan lohan, tentunya juga peluang bisnisnya. Dan saya juga menginformasikan untuk Sobat Bisomapan, jangan lupa untuk ikutan kuis ya di akhir acara. Caranya gampang, nanti narasumbernya memberikan satu pertanyaan, terus bisa langsung dijawab di kolom komentar YouTube kita, di screenshot, dan jangan lupa di share di DM di Instagram @marketing_semen_batu_raja. Dan acara Digitalk Bisomapan ini disponsori oleh Semen Batu Raja. Sebagai informasi, selain dapat dibeli di toko bangunan terdekat, kini semen Batu Raja juga bisa kamu beli di marketplace Tokopedia dan bisa dapetin bonus gratis ongkir dan juga promo menarik lainnya. So, jangan kemana-mana, tetap di Bisomapan, bincang sore tentang masa depan. Sobat Bisomapan, seperti janji Rini tadi, sekarang di sebelah saya sudah ada Mas Niko Prasetyo, perwakilan dari komunitas Dufi Palembang, Joa United Flower Horn Indonesia. Halo. Hai. Selamat sore. Sore, Mbak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya, Mas. Rini ini mungkin Sobat Bisomapan ada yang jadi penggemarnya ikan lohan, atau mungkin yang baru mau mulai atau yang baru mau kenal gitu. Tapi sebenarnya Mas, kalau kita lihat sejarah ikan lohan itu sebenarnya dari awalnya tuh asli ikan Indonesia atau asalnya itu dari luar negeri? Ya. Nah, sebenarnya lohan ini asalnya dari Malaysia. Nah, masuk ke Indonesia tahun 98-99, Mbak. Nah, di situ lohan booming bener tuh. Sudah sempat redup lagi. Ini di akhir tahun 2017 sampai ke sekarang ini baru booming lagi. Baru booming Iya. lagi. Oke. Nah, tapi kalau Mas Niko sendiri suka atau cinta nih sama ikan lohan tuh
Awalnya gimana dulu? Kenapa? Dulu tuh saya masih pelihara ikan cupang. Oh iya, dulu main dulu cupang pelihara dulu? cupang. Waduh. Temen tuh ada yang beli lohan. Kayak bagus. Digedein. Tambah bagus kok. Pengen main lohan nih. Beli lohan itu tahun 2017. Tahun 2017 sampai sekarang. Sampai sekarang. Akhirnya bergabung di komunitas Dufi Palembang. Iya. Itu gimana ceritanya? Ini deh, Dufi itu komunitas apa sih, Mas? Boleh dijelasin? Dufi itu komunitas wadah tempat berkumpulnya pecinta-pecinta lohan. Oke. Khususnya di Palembang kan kita Dufi Palembang. Oke. Nah, kalau untuk di Kota Palembang sendiri, udah berapa tuh anggotanya? Anggotanya lumayan banyak. 40-an, 50-an sekitar. Sekitar itu. Iya. Nah, tapi kalau untuk Dufi kan ada, Mas bilang itu ada cabang Palembang. Sebenarnya berarti Dufi ini Ada pusat. dia ada pusatnya. Oh, jadi ada di Jakarta, ada di Surabaya, Iya. gitu. Ada di Jogja gitu ya, Mas? Iya. Nah, kalau Dufi ini kegiatannya itu seperti apa sih, Mas? Dufi ini kan semua hewan hias, Mbak. Iya. Termasuk lohan kan hewan hias kan. Yes. Itu kalau nggak ada kontesnya, ya eksistensinya bisa-bisa nggak terjaga. Oh, jadi kegiatannya tuh ada ILC itu, Bu? Iya nggak sih? Benar nggak? Iya, ILC itu kontes lohan Oh, skala nasional. Skala nasional. Oke, Mas pernah ikut Kalau join ILC nggak? belum. atau pernah datang? Datang juga belum. Kalau yang di Palembang udah. Udah. Oh, kita juga ada ILC Palembang. Oh, di Palembang konteksnya bukan ILC kan? Apa tuh? Dulu pernah ada kontes lohan Dufi Palembang. Palembang menembus batas. Nah, itu setelah Covid. Itu setelah COVID. Setelah COVID. Palembang menembus batas. Itu kegiatannya diinisiasi dari teman-teman juga. Iya, teman-teman penghobi kan. Oke. Mungkin udah rindu lah sama kontes. Akhirnya Pandemi, bikin jadi bikin kontes. obatnya, obat kangennya terobatin lah ya. Terobati. Nah, Mas Niko, kalau untuk jenis-jenis ikan lohan, itu sebenarnya ada berapa sih, Mas? Banyak kah? Jenis-jenis ikan lohan di Indonesia ada 2. Ada 2 sebenarnya. Apa aja tuh, Mas? Cencu sama kamfa. Cencu dan kamfa. Kamfa. Cencu itu apa dan kamfa itu apa, Mas? Sama-sama lohan. Bener juga ya Sobat Bisa Mapan ya. Tapi kita mulai dari cencu. Cencu itu gimana spesifik? Apa fisiknya? Detailnya. Bentuknya? Iya. Yang pertama matanya. Matanya? Mata cencu kebanyakan warna merah. Kebanyakan itu warna merah? Ya. Tapi nggak menutup kemungkinan juga ada putih atau kuning. Tapi kebanyakan merah. Mayoritas ya? Mayoritas. Mayoritas itu merah. Kemudian mutiara. Mutiara. Kalau cencu dia kayak rintik-rintik pasir gitu. Oh, kecil-kecil jadi bentuknya ya? Oke. Terus face mukanya, muka cencu biasanya dagu bawahnya itu lebih maju, terus pipinya lebih tembem. Oh, lebih cabi. Iya, lebih cabi. Nah, kalau kamfa itu gimana? Kamfa, kalau cencu kan tadi rata-rata merah kan. Kalau kamfa biasanya putih atau kuning. Putih Iya. atau kuning? Kebanyakan putih sih. Tapi mayoritas tetap putih. Ah, Oke, untuk matanya? Mata. Kemudian? Kemudian mutiara agak tebel. Mm-mm. Terus polanya kayak cacing. Oh, oke. Terus pipinya, face-nya lebih tirus, Mm-mm. lebih ramping. Nah, kalau sampai dia gede gitu, Mas. Ada kan ikan lohan tuh gede banget ya, Sobat Bisa Mapan. Ya. Itu berapa lama tuh? Dari dia kecil deh, dia kecil. Tergantung kasih pakannya. Oke, itu tergantung kasih pakan. perawatan. Oke, itu tergantung perawatan. Nah, kalau misalnya dia dari umur nih 0 gitu kan ya, dia prosesnya gimana tuh? Dia sampai ada jenongnya, terus ada mutiaranya. Dari kecil ya, Iya, baru netes. Mungkin sekitar 1 bulan 2 bulan udah kelihatan gitu. Iya. Mutiaranya, ada markingnya. Kalau baru netes kan kecil bener tuh. Iya, kecil bener. Kayak apa ya, kayak kecebong. Nggak kelihatan Gitu belum ya? ya? Belum kelihatan. Oh, dia berkembang Iya, di di 1 bulan 2 bulan mungkin udah sekitar
5 sentian. Oke, kemudian kalau dia fase kelihatan tuh jenongnya itu biasanya di umur berapa? Jenong ya. Kalau Iya. jenong itu tergantung ikannya juga sih. Iya. Ada yang di size 6-7 cm udah timbul jenong. Uh-uh. Ada yang belum, nanti di size 10 sampai 12 baru timbul jenong. Nanti ada juga yang udah size 30 cm nih, udah gede baru keluar jenong. Oh gitu. Iya, Jadi beda-beda. dia beda-beda. Iya. Itu memang tergantung ikannya atau ada pengaruh dari proses kita Tergantung budidaya? genetik ikannya. Tergantung juga Iya. dari genetik ikannya. Nah, tapi kalau cara membedakan, ini jantan atau betina itu gimana, Mas? Ngelihatnya? Eh, jantan dan betina Iya. ya. Heeh. Jenong kalau jantan Ah, ah. lebih gede. Kalau Kalau- betina rata-rata nggak ada jenong. Oh iya. Malah kayak ada sih beberapa yang ada jenong, tapi kebanyakan nggak jenong. Kebanyakan itu nggak jenong. Nggak jenong. Ngebedainnya begitu ya? Iya. Oh, oke. Itu secara umum lah. Ah. Kalau female nggak jenong. Nah, Mas Niko tadi sudah disenggol sedikit mengenai pakan ikan. Tapi sebenarnya untuk pakan ikan lohan itu yang bagus apa sih, Mas? Yang bagus ya. Ah, ah. Pakan lohan nih ada yang alami, ada yang buatan juga. Iya. Yang buatan nih kayak pelet. Nah itu banyak juga sekarang, udah banyak jual pelet. Mhm. Kalau pakan alami, kalau aku pribadi Mbak, Mhm. biasa cacing Cacing. darah itu, bloodworm. Oh, cacing Iya, darah. cacing darah. Mas Niko di rumah ada berapa koleksi ikan lohan? Mungkin 50-an ada. 50-an. Sama Wah, yang kecil-kecil ya, yang gede-gede. itu jajannya berapa? Tapi itu semuanya cacing darah semua? Enggak. Dia ada yang pakan alami aja, kayak indukan. Ah. Kayak indukan kan dia pakannya alami biasanya. Pakannya alami. Pakan alami itu termasuk cacing darah. Cacing darah tadi. Terus apalagi? Udang bisa. Udang juga. Udang gimana? Satu udang itu dicemplung atau di enggak, blender dulu? kalau saya dipotongin dulu. Dipotongin dulu. Dipotongin kecil-kecil baru dikasih. Baru dikasih, itu termasuk pakan yang bagus ya? Udang pakan yang bagus. Udang dan juga cacing darah. Iya. Kalau Mas lebih saranin itu pakan alami ya? Pakan dua-duanya. Dua-duanya. Iya. Oh, Harus harus seimbang. Nah, cara kita memilih gitu. Aduh, mau beli ikan lohan, pilihnya gimana tuh? Ikan ini kayaknya cakep deh. Kan kalau Rini nih belum tahu ya, mungkin juga Sobat Bisomapan pengen beli. Gimana sih ciri-cirinya, Mas? Kita beli yang kecil apa yang gede nih? Boleh dari kecil dulu? Kalau yang kecil yang burayakan itu kayaknya jangan deh. Mending beli yang udah size 6-7 cm yang udah kelihatan jenongnya. Oh. Jadi kemungkinan dia gedenya bakal bagus lebih besar. Ada. Oh, jadi kalau kita beli yang kecil, Sobat Bisomapan, berarti kayak gini ya Mas Niko, kayak Belum tentu bagus. untung-untungan. Jadi Iya. gitu ya? Kalau kita beruntung ya bagus. Iya. Iya, Nah, iya. Mas Niko, kalau dari komunitas Dufi Palembang, tadi udah dibilang tuh kemarin sebelum pandemi ada kontes juga ya? Iya. Kontes juga. Nah, dalam waktu dekat nanti akan ada lagi kah? Rencana ada, kalau nggak di akhir tahun ini, awal tahun depan. Awal tahun depan. Nah, selain itu, cita-cita dari komunitas Dufi Palembang tuh apa, Mas? Lohan tetap eksis lah. Lawan tetap Di eksis. Palembang, di Indonesia. Karena juga membantu perekonomian ya? Ya kayak yang pengusaha kecil kan, kayak saya nih, misalkan ternak di rumah bisa skala kecil-kecilan, bisa menambah penghasilan juga. Yes, Mas Niko, kalau Rini tuh pengen tahu tentang budidaya detail mengenai ikan lohan itu gimana ya? Oh, itu ada teman saya nih. Ada? Joseph Rambang. Ih, mau dong ngobrol. Langsung bisa di ini. Langsung ya? Yuk Sobat Bisomapan ikutin ya, kita bentar lagi akan ngobrol mengenai lengkapnya budidaya ikan lohan itu gimana sih caranya? Jangan kemana-mana ya.
Sobat Bisomapan, kembali lagi masih di Bisomapan Bincang Sore tentang masa depan. Dan di segmen ini Rini akan bahas lebih jauh gimana sih caranya untuk budidaya ikan lohan langsung sama ahlinya. Sama di sebelah Rini, hai selamat sore. Selamat sore Mbak. Ada owner dari Rambang Farm, Mas Yosep. Sebelum kita Rini tanya-tanya mengenai gimana sih budidaya ikan lohan dan yang lain-lain. Kalau dari Mas Yosep sendiri, cinta atau jatuh cinta lah sama ikan lohan itu dari tahun kapan sih sebenarnya? Kalau cinta ikan lohan itu dari sekolah ya. Oh, dari tahun 2000-an. Dari 2000-an? Udah mulai hobi. SMP, SMA atau SD? Dari SMP, SMA. Dari SMP. Ingat nggak dulu pertama kali itu beli ikan lohan jenis apa? Kalau dulu kan belum terlalu banyak. Jenisnya cencu. Jenisnya cencu. Itu beli pakai uang sendiri gitu? Lupa sih. Lupa. Nah itu pertama kali jatuh cinta sama ikan lohan. Akhirnya bikinlah Rambang Farm ini karena cinta sama ikan lohan itu juga termasuk? Iya, termasuk. Iya. Dari hobi ya. Jadinya cuan. Jadinya cuan. Ini dari tahun kapan Mas? Rambang Farm. Kalau Rambang itu kurang lebih dari 2016 ya. Kurang 2016 sampai sekarang tetap eksis. Nah, di Rambang Farm sendiri, apa jenis ikan lohan yang paling banyak? Yang paling banyak sih cuma 2 sih, jenis cencu sama jenis kamfa. Jenis cencu dan jenis kamfa. Nah, kalau Rini nih, Mas Yosep, dan juga Sobat Bisomapan di rumah nih yang lagi nonton, pengen belajar memelihara ikan lohan. Sebenarnya sulit gak sih Mas? Pemeliharaan ikan lohan tuh nggak terlalu sulit ya. Asal kita tahu pola-pola cara memelihara ikan lohan. Apa yang paling penting tuh Mas? Ya siapin tempat akuarium yang pas buat ikan, alat-alatnya, pakan. Ya paling ganti air 1 minggu sekali. Ganti air 1 minggu sekali. Biasa sih. Nah selain itu ada lagi, itu ibaratnya jadi kayak kebersihannya ya Mas ya. Selain kebersihan, apalagi yang perlu di highlight kalau kita pengen budidaya ikan lohan nih? Budidaya apa melihara? Budidaya, terus melihara dulu deh. Melihara dulu kita. Kalau melihara ya paling pakan. Pakan. Oke. Mau buat ikan itu bagus ya dari pakan. Kasih pakan yang bagus. Oke. Pakan yang bagus itu juga jadi salah satu highlightnya kalau kita mau melihara ikan lohan untuk dia sehat dan bagus ya, cepat untuk mati gitu ya. Dia sehat, dia juga kelihatan bagus, biar juga umur panjang juga ya. Oke. Nah kalau yang dia umur pendek tuh, dia cepat mati itu biasanya gara-gara apa Mas? Sakit sih dari air, kondisi air, dari ikannya biasa sakit mati sih. Itu, oke. Nah kalau misalnya mau melihara atau mau beli, itu sebenarnya tuh dari ikan apa dulu kalau dari Mas Yosep jenisnya? Tergantung selera sih. Tapi yang enak biasa bagi pemula itu kamfa jenisnya. Oke. Lebih gampang pelihara. Nggak ribet mungkin ininya Mas ya? Ribet sih relatif. Iya. Cuman ya lebih gampang ya. Lebih gampang. Jadi kalau untuk pemula itu disarankan jenisnya kamfa aja. Oke. Nah, kalau misalnya untuk budidaya, Mas kan awalnya mulai dari SMP itu melihara ya kan? Iya. Akhirnya punya Rambang Farm. Itu budidaya dulu kah sebelumnya akhirnya memutuskan punya Rambang Farm? Kan hobi itu dari SMP. Iya. SMP ya SMA kan udah tuh sudah nikah juga sih baru mulai hobi lagi. Oke. Sempat berarti stop dulu? Iya, stop dulu. Oke. Sudah tuh awal-awal sih cuman hobi pelihara. Cuman lihat ada peluang buat bisnis ya kita coba. Sampailah sekarang. Sampai sekarang. Awalnya kalau misalnya mau terjun nih, Sobat Bisomapan tuh mau terjun coba untuk aku kayaknya udah oke nih sama ikan lohan. Mulai awalnya stepnya itu gimana kalau kita mau budidaya? Kalau tadi kan udah melihara nih, nah budidayanya gimana? Kalau budidaya kita harus pilih-pilih ikannya sih. Pilih-pilih ikannya ya Mas ya? Kalau buat jadi indukan juga harus lihat kualitas. Kualitasnya yang bagus,
tempatnya memadai, soalnya kalau udah budidaya kan tempat harus sedia tempat yang banyak kan. Iya, iya. Mm-mm. Sirkulasi perubahan airnya juga ya. Airnya ya semuanya sih. Semuanya Mm-mm. harus detail ya, Ya, Mas. harus detail. Tadi Mas Yosef bilang indukannya tuh harus yang berkualitas. Cara milihnya tuh gimana, Mas? Indukan berkualitas secara formalnya ya kita lihat dari kalau yang jantan, jantan tuh harus kepalanya besar, Kepalanya besar. mutiaranya rapet, yang bagus, ekor yang lebar, ya biar juga anakannya dapatnya kualitas juga yang bagus. Sama sih yang buat yang betina juga harus bodinya yang bagus, ekornya yang keras, besar, lebar, biar nanti jadi anakannya juga bagus. Dari anakannya juga bagus. Iya. Oke, misal kita ambil nih ya kan jantan dan betina gitu Mas ya. Kita kawinin gitu kan, kita jodohin ya kan. Terus lahirlah anak-anaknya. Lohan ini termasuk banyak kan Mas Banyak. anaknya. Tapi yang bagus tuh cuma Yang bagus mungkin sekitar 20-30% lah. 30 sampai 20% gitu. Oke, dari anakan yang, Ya, dari yang banyak itu. Banyak. Oke, dari 30%. Terus dia tumbuh nih, berkembang jadi dewasa. Itu yang bisa dijual tuh berapa persen, Mas? Sebenarnya semuanya bisa dijual. Dari 30% itu. Oke. Cuma kan nanti dipilih lagi yang kualitasnya yang lebih bagus lagi. Oke. Jadi kalau misalnya yang dapat yang benar-benar bagus mungkin ya lebih sedikit 10% lagi. Oke. Tapi sebenarnya range yang 30% itu bisa ini Bisa semua, bisa dijual. tumbuh, bisa Ya, dijual. bisa ada nilai jual, cuma tergantung kualitasnya nanti. Oke. Nah, kalau range harga ikan lohan, kalau di Rambang Farm ini berapa sih Mas range-nya? Kalau range tergantung size. Oke. Kalau kita jual yang kecil-kecil juga kan. Oke. Yang kecil-kecil itu ya range dari 200 sampai 500. Ada yang lebih besar lagi ya dari 500 sampai 5 jutaan. 500 sampai 5 jutaan. Tapi ada yang besar lagi ya dari 5 jutaan sampai 10 jutaan lebih. Ada juga. Ada. Itu berapa senti, Mas? Senti itu mungkin sekitar 15-16 senti. 15 senti. Itu maksudnya yang kualitas yang bagus. Oke. Itu jenongnya udah kelihatan banget. Ya, kualitas kontes. Oh, kualitas kontes. Mas pernah ikut kontes loh? Kami di sini juga ikut berpartisipasi lah di dalam kontes Oh, iya? Palembang. Oh, wow. Seru ya. Kalau kontes gitu gimana sih, Mas? Dia cuma diliatin sama juri gitu ya? Penilaiannya sama juri. Oke, berarti kita bawa ikannya aja Bawa gitu? bawa ikan masuk ke akuarium yang di arena kontes. Sampai sana nanti juri yang menilai. Itu kalau ikut kontes gitu jadi salah satu promosi usaha juga nggak sih Mas Iya, sebenarnya? kurang lebih sih. Nah, kalau ikan lohan yang ada di Rambang Farm, ini dia dijualnya di Indonesia aja kan Mas? Sampai keluar juga sih. Oh iya, ada ekspor berarti? Ada. Kemana tuh Mas? Banyak sih ke Singapura, Malaysia. Wow, Paling jauh ke USA. keren! Itu gimana ngirimnya? Caranya gimana Kita kan packingnya? dari sini kita menggunakan transceiver sih. Oh, oke. Transceiver buat ke luar negeri. Nanti yang bagian luar negerinya itu transceivernya. Nanti kita tinggal bayar ongkos kirimnya. Tinggal bayar ongkirnya. Nah, kalau orang-orang luar negeri nih, USA, dia favoritonya apa Mas kalau untuk jenis ikan lohan? Cencu, kamfa juga sih. Cencu. Sama sih. Kanva. Oke. Kalau yang di Malaysia sama juga, Sama. Singapura. Kebanyakan gitu tapi juga. cencu sih. Kebanyakan cencu. Dia tuh pesennya yang dia masih kayak anakan atau dia udah gede gitu Mas? Yang banyakan yang laku sih yang udah lumayan gede. Udah lumayan gede. Itu promosinya gimana sampai orang USA bisa beli ke sini? Penjualannya sih dari media sosial. Dari- Instagram gitu? Ya, Instagram, dari Facebook. Ini TikTok juga sih ada kita posting-posting. TikTok juga, oke. Iya, kalau sekarang tuh kayaknya emang digital harus main ya Mas ya? Harus sih. Selain offline juga ya? Iya. Iya benar. Kebanyakan sih online semua sih. Mas live juga nggak gitu kayak Instagram? Oh ayo ini. Kalau harganya. lohan sih belum kayak. Lohannya belum? Heeh. Lohan cupang yang sering ya? Cupang yang kemarin yang live itu. sorry. Iya benar. Nah, tapi kalau dari Mas Yosef, tantangannya dari 2016 menjalani bisnis ikan lohan,
Itu apa sih Mas Mm-mm. tantangannya? Tantangannya pertama ya ikan sakit mati itu udah pasti. Terus ya ikannya juga nggak semua ikan kan bagus, ada yang jelek. Terus juga paling sih tantangannya mati sih. Itu yang paling di highlight. Tantangannya adalah mati. Sebenarnya kalau yang lain-lain karena udah hobi ya Mas ya. Iya. Ya go ahead aja gitu. Tantangannya adalah terbesar adalah mati Iya gitu. mati. Oh, Mau oke. yang besar apa yang kecil ya tantangan yang itu mati sih. Oke, itu jadi salah satu pembelajaran juga untuk Sobat Biso Mapan nih ya, berarti Mas Yosep kalau misalnya ingin mulai memelihara dan membudidayakan ikan lohan. Nah, ada tips and trick nggak dari Mas Yosep untuk Sobat Biso Mapan yang pengen melihara, terus akhirnya pengen membudidaya gitu? Tipsnya sih sediain tempat lah, tempat yang buat ikan lohan, akuariumnya, peralatannya, obat-obatannya juga kalau bisa disiapin. Terus ya pilih ikan yang bagus, tinggal dipelihara lah. Dan harus telaten ya Mas ya? Harus telaten ya pasti sih, karena kan kita kan memelihara ini barang hidup. Bener itu yang paling penting ya Mas. Nah kalau misalnya Sobat Biso Mapan atau Rini nih ya pengen beli ikan lohan yang ada di Rambang Farm, itu gimana sih caranya Mas? Beli datang ke lokasi juga bisa. Ya dari media sosial, dari Facebook, dari Instagram, Rambang Belaga Series juga bisa. Oke, kalau untuk Instagram itu di Rambang Belaga Series. Rambang Belaga Series. Facebooknya juga Rambang Belaga Series. Oke, semuanya Rambang Iya, Belaga namanya Series ya kan? Series. Jadi Sobat Biso Mapan bisa ceki-ceki, bisa kepoin media sosialnya dari Rambang Farm di Rambang Belaga Series. Entah itu di Facebook, di Instagram, di TikTok pun ada ya Mas ya? Ada. Oke. Ya Sobat Biso Mapan, seperti janji Rini tadi di awal, di akhir acara kita punya hadiah menarik, merchandise dari Semen Batu Raja dengan sebentar lagi jawab pertanyaan dari narasumber. Dan kalau sudah dijawab, gampang tinggal ditaruh jawabannya di kolom komentar YouTube kita, di screenshot terus dikirim di Instagram di @marketing_semen_batu_raja. Gimana Mas? Untuk pertanyaannya silakan. Pertanyaannya sebutkan jenis-jenis ikan lohan. Ya Sobat Biso Mapan, kita sudah di akhir acara. Semoga tayangan ini bisa memberikan inspirasi bagi kita semua. Terima kasih banyak untuk Sobat Biso Mapan telah menyaksikan acara ini. Sampai jumpa pada episode Biso Mapan selanjutnya. Terima kasih Semen Batu Raja yang sudah menjadi sponsor. Semen Batu Raja untuk bangunan yang kokoh dan tahan lama.